Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya semua kita masih dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk itu mari saat ini kita mau datang sujud menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan saat ini. Kita boleh mempersiapkan diri kita untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami semua, sidang jemaat-Mu Tuhan, bahkan seluruh jemaat Allah yang menyaksikan ibadah ini melalui YouTube Tuhan. Engkau berkati kami semua, berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk menghadap hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau sertai ibadah kami Tuhan. Engkau yang berhadirat, Engkau yang beracara dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari saudara, dalam keadaan apapun Anda saat ini, kita mendatang berterima kasih kepada Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku, dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih
baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami mau terus berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik Yesus. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Mari saudara kita mau menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia Yesus. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami, jamah pikiran kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin. Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami. Amin. Haleluya Yesus. Jelikan mata kami Tuhan. Jelikatku jamah, jamahlah. Ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus. Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi kami. Kami rindu saat ini Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidup.
Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Hadirat-Mu sudah menjamah setiap hati kami, menjamah pikiran kami, agar supaya kami boleh layak duduk di ujung kaki-Mu untuk menerima setiap firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami, Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kasih karunia berlimpah-limpah bagi kita sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh lagi ada di ibadah pendalaman Alkitab. Segera kita akan mulai dengan membaca Imamat pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 20 dan ayat 23. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Ya, Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. ayat 23. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat. Ya, ada kurang lebih 12 cacat jasmani yang menghalangi orang masuk ke ruang maha suci melalui tabir, ya, melalui tirai. Terutama ini ditujukan kepada imam besar Harun, keturunannya. Kalau dibaca, maka di situ dikatakan imam besar Harun. Ya. Ayat 17 dikatakan, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya jangan datang mendekat mempersembahkan santapan Allahnya. Yang pertama disebutkan adalah orang buta. Ya. Orang buta tidak boleh datang mendekat mempersembahkan kepada Allah persembahannya karena ia buta. Amsal pasal 20 ayat 12 berkata, mata yang melihat, telinga yang mendengar, keduanya itu diciptakan oleh Tuhan. Kita baca Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ya, keduanya dibuat Tuhan. Kalau Tuhan yang buat, mata itu mata sempurna. Kalau Tuhan menciptakan telinga yang sempurna, apa yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Karena Tuhan itu sempurna. Tetapi dosalah yang membuat manusia kemudian hilang kesempurnaan, hilang keserupaan dengan Allah dan menjadi banyak cacat-cacatnya. Ya, termasuk cacat buta ini. Tetapi dulu cacat jasmani ini menghalangi. Yang saya ingin belajar bersama saudara adalah jangan sampai kita ini cacat rohani. Buta jasmani dibandingkan buta rohani itu tidak seberapa, ya. Orang buta jasmani kata Tuhan bisa masuk surga, tapi buta rohani bisa terhalang untuk masuk melalui tabir. Kita harus berhati-hati dengan kebutaan rohani ini. Kita bersyukur datangnya Tuhan Yesus ke dunia justru mengadakan penyembuhan bagi orang yang cacat buta jasmani. Ada banyak orang disembuhkan Tuhan. Bartimeus buta, ya, disembuhkan Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan betapa sukacitanya Bartimeus.
Di dalam Injil Yohanes 9, di situ juga disebutkan orang yang buta sejak lahir itu disembuhkan juga oleh Tuhan secara jasmani. Tapi di dalam Yohanes 9 ini kita menemukan orang yang tidak buta jasmani dikatakan oleh Tuhan buta rohani. Kita harus berhati-hati dengan buta rohani. Saya ingin dulu membaca Yesaya 42 ayat yang ke-7, 7a khususnya. Untuk membuka mata yang buta. Ya, Tuhan datang untuk membuka mata yang buta. Coba baca ayat 6-nya. Aku ini, Tuhan, Aku ini Tuhan. telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Iya, Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, ya, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, ya, untuk membuka mata yang buta. ya. Tuhan tuh membuka mata rohani yang buta, mata jasmani yang buta. Bartimeus itu seorang pengemis buta. Tiap hari dia cuma menyodorkan tangan untuk meminta sedekah. Tapi ketika didengarnya Yesus sedang memberitakan Injil, Yesus sedang melakukan mujizat, dia berseru-seru kepada Tuhan supaya dia bisa disembuhkan dari kebutaannya. Dan akhirnya Bartimeus sembuh dari buta. Itu dulu buta jasmani, ya. Dalam Yohanes 9 pun diceritakan seorang buta yang disembuhkan Tuhan, padahal orang ini buta sejak lahir, ya, tapi dia disembuhkan. Nah, tapi sesudah itu di dalam pasal yang sama ini Tuhan memperlihatkan kepada kita orang yang tidak buta secara fisik, tapi buta secara roh, rohaninya buta. Kita akan baca dulu Yohanes 9 ayat 25 lebih dahulu. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Orang yang lahirnya buta bilang aku tidak tahu. Kamu bilang dia orang berdosa, aku tidak tahu. Tapi faktanya mataku ini dari lahir tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat segala sesuatu. Sekarang aku melek, aku bisa melihat. Saya tidak tahu orang itu apa urusan saya, mungkin orang berdosa atau orang tidak berdosa. Terus Kata mereka kepadanya, ya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? ya, Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. ya, Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? ya, Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? ya. Ini orang heran. Loh, sudah saya omong tadi, kan sudah diberitahu. Mau tanya lagi, apa kamu mau jadi muridnya? Nah, terus Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. oh, ini orang bangga ini. Kita ini orangnya Musa, muridnya Musa. Terus Kami tahu bahwa Allah telah berfirman pada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. ya, terus Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. ya, Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. ya, terus Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. ya, terus Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajarkan kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. lompat ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi,
supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Orang yang tidak melihat secara fisik dapat melihat. Tetapi lanjut, Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. yang tidak buta secara fisik jadi buta. Yang dimaksud ini buta apa? Buta mata hatinya, buta rohaninya. Tidak bisa melihat Tuhan. Ya, terus Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" ya. Jawab Yesus pada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Nah, terus Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." jadi berarti mereka bisa melihat dengan mata jasmani, tapi mereka tidak bisa melihat dengan mata rohani. Ya. Jadi berarti mereka itu buta secara rohani. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, lalu yang melihat menjadi tidak bisa melihat. Buta rohani. Yang dipersoalkan Tuhan bukan buta jasmani itu. Buktinya dia datang untuk menyembuhkan. Ya. Sebenarnya dia datang pun untuk menyembuhkan orang yang buta rohani. Tetapi ada banyak orang tidak sadar bahwa ia perlu Tuhan untuk membukakan mata rohaninya. Dalam Matius 18 Tuhan pernah berkata begini, lebih baik kamu dengan tangan kaki yang buntung tapi masuk surga, dengan mata yang tidak melihat secara fisik tapi masuk surga. Jadi kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil, kata Tuhan. Anda bisa melihat kalau dicungkil biji matanya. Tapi lebih baik itu tak masuk surga daripada dua mata tapi membuat engkau dibuang ke neraka. Jadi sangat penting jangan kita menjadi buta rohani. Ya. Coba kita baca Matius 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. cungkil, buang. Lebih baik tidak melihat tapi masuk surga. Terus Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, Ya. daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan Ya. bermata dua. Tuhan bilang, ada banyak orang menggunakan matanya salah. Mata diberikan Tuhan untuk digunakan dengan baik. Karena itu Tuhan berkata, jangan memandang lalu menimbulkan dosa. Mata yang melihat. Kalau dalam hukum Taurat, siapa yang berbuat zina akan dihukum, dirajam sampai mati. Tapi di dalam hukum perjanjian baru dari Tuhan, bukan secara fisik telah melakukan baru dihukum, tapi dengan mata yang melihat lalu timbul keinginan dosa, itu sudah berzina. Inilah yang dimaksud mata yang menyesatkan. Lebih baik dicungkil, buang, daripada dengan mata dua-duanya utuh tapi masuk di dalam neraka. Penting sekali, saya katakan sekali lagi, kita jangan menjadi orang yang buta secara rohani. Tuhan pernah menegur, siapakah yang buta selain hambaku itu? Ya. Sekalipun ada mata, tapi matanya buta.
Nah, coba Yesaya 43 ayat 8. Yesaya 43 ayat 8. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya. Bangsa yang buta sekalipun ada matanya. Jadi yang dimaksud sini apa? Buta rohaninya. Tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang rohani. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terus Yang tuli sekalipun ada telinganya. ada telinga tapi tuli. Jadi berarti juga ada telinga yang tuli. Tuli apa? Tuli rohani. Tapi saya tidak bahas tuli rohani, kita bahas dulu buta rohani kita. Ya. Coba Yesaya 42 ayat 18 sampai ayat 19. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, Ya. pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Ya. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Oh, selain hambaku siapakah orang yang buta lagi? Hambaku ini, pelayan-pelayanku. Seringkali juga kita sebagai pelayan Tuhan buta. Secara rohani buta. Kita perlu Tuhan celihkan mataku untuk bisa melihat hal-hal yang ajaib daripada Engkau. Hal-hal yang rohani. Terus, Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? ya. Siapakah yang buta seperti suruhanku? Ya. Dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Ya, saya mohon kepada Tuhan, jangan saya buta secara rohani. Saya ingin melihat hal-hal yang jadi rencana Allah yang indah untuk kita, gerejanya. Mari kita belajar mendekat kepada Tuhan dengan mata rohani yang terbuka. Ketika Bartimeus ditanya, mau apa engkau daripadaku? Supaya aku melihat. Atau kita baca ya, Markus. Dalam Injil Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ya. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, Ya. anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ya. Terus? Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kali ini ditanya, apa yang kau mau? Ya. Dia tidak minta uang lagi. Lebih penting dari uang yang dia terima, sedekah-sedekah yang dia terima hari itu, dia penting sekali apa? Dia tidak suka dengan keadaannya yang buta. Dia minta, Tuhan, aku mau melihat. Lanjut. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, supaya aku bisa melihat. Terus? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya. Pada saat itu juga melihatlah ia. Wow, dia melihat. Tentu wajah yang nomor satu dilihat adalah wajahnya Tuhan Yesus. Oh, dia sukacita sekali. Dia senang sekali. Aku sekarang bisa melihat. Dan wajah yang pertama dilihat adalah Tuhan. Itu kerinduan dari Bartimeus. Kerinduan Bartimeus melihat dengan jelas dengan matanya yang buta itu. Ini kerinduan kita. Tuhan, jangan saya tidak bisa melihat hal-hal
yang Tuhan ceritakan, hal-hal yang akan datang, hal-hal yang ada sekarang, yang penuh dengan keajaiban. Karena mata rohani kita buta dan tidak bisa melihat keadaan kita, kita juga tidak bisa tahu karena mata rohani kita buta. Penting sekali jangan mata rohani kita buta. Nah, berikut ini kita akan belajar beberapa hal yang bisa membuat mata rohani dari manusia itu buta. Alkitab menuliskan, Alkitab mengajarkan. Kita perlu belajar hal-hal apa yang membuat mata rohani kita jadi buta. Ya. Yang pertama, Keluaran 23 ayat yang ke-8. Suap janganlah kau terima. Suap jangan engkau terima. Suap, bukan sop. Sop enak dimakan. Suap jangan diterima. Ya. Terus, Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. nah, suap bisa membutakan mata dari orang yang melihat. Jadi dia matanya melihat, tidak buta fisik. Tapi suap itu bisa membutakan mata rohani. Suap. Ya. Terus, Dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. nah, jadi lalu memutarkan orang benar dijadikan orang salah. Orang salah jadi orang betul. Di pengadilan, kata pengkhotbah, seringkali justru tidak ada keadilan karena suap. Suap itu membutakan dari mata orang yang memang tidak buta secara fisik. Ya, makanya pengkhotbah mengatakan seringkali di tempat pengadilan itu tidak ada keadilan. Dan di situ bisa diputar. Tapi ingat, firman Tuhan katakan kita semua akan menghadap pengadilan tertinggi dari Tuhan. Jadi jangan melakukan hal yang dilarang Tuhan. Di dalam kitab Ulangan pun dikatakan demikian. Suap itu berbahaya, membutakan mata rohani. Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikan keadilan. Ya, Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. ya. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Nah, orang tadinya bijaksana bisa buta. Ya. Bisa buta. Terus, Dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. nah, jadi orang benar diputar balik. Kamu salah, padahal dia benar. Ya. Ini suap. Berhati-hati dengan suap. Ya. Itu pertama yang disebutkan yang kita belajar hari ini, bahwa suap itu tidak baik. Kalau di antara saudara kemudian ada jadi pejabat, jaksa, polisi, hakim, berhati-hati dengan suap. Hindari itu suap. Jauhkan dirimu dari suap. Karena walaupun kamu mempunyai mata yang melihat secara fisik, tapi buta secara rohani. Dan orang buta, Alkitab katakan, dia berjalan tidak tahu kemana ia pergi.
Kemana dia pergi? Dari mana? Ya, buta, meraba-raba. Harapan saya firman Tuhan ini menjadi berkat. Jangan terima suap. Yang kedua, Yohanes 9 tadi, ayat 40 sampai 41. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, Ya. dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Ya, Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. ya. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Nah, ini orang yang merasa dirinya benar. Orang lain itu berdosa. Saya tidak. Ini merasa diri benar. Justru orang yang merasa dirinya benar, tidak berdosa, itu buta secara rohani. Jadi jangan kita merasa tidak berdosa. Kita orang berdosa. Dipanggil Tuhan supaya datang bertobat. Dibasuh oleh Tuhan dengan darah yang kudus. Dan kita bisa melihat keadaan kita. Mungkin orang berbuat dosa itu sadar bahwa dia melakukan dosa. Tapi karena terus-menerus bertekun di dalam dosa, dia tidak menyadari lagi bahwa itu tidak bagus. Sudah jadi kebiasaannya. Ya. Tapi seringkali orang berdosa tidak merasa berdosa. Sumpah, aku tidak melakukan, tidak. Padahal hati nuraninya mengatakan engkau berbuat dosa. Oh tidak, sumpah. Justru orang seperti ini merasa tidak berdosa, dirinya benar, maka Tuhan katakan orang ini buta. Punya mata tapi buta, dan tidak bisa melihat keadaannya. Ketika kita bertobat, pertama kali Injil yang diberitakan oleh hamba Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan, menyatakan salah kita. Ya, kalau ada kasih karunia Tuhan, maka yang kita sadari pertama adalah ternyata saya orang berdosa. Rasul Paulus yang namanya Saulus, dia merasa dirinya dia betul, aku ini ahli Taurat, orang Farisi, pejabat di bait Allah. Dia melihat orang-orang yang sudah melek, terbuka mata rohani, ikut jalan kebenaran, ikut jalan Tuhan yang benar. Dia mau bunuhi semua, dia aniaya. Dan di dalam perjalanan ke Damsyik, dengan berkobar-kobar untuk membunuh orang-orang yang telah hidup, mata rohani terbuka mengikuti jalan kebenaran. Saulus ini merasa dia paling betul sudah. Dan di tengah jalan itu Tuhan datang. Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Coba. Selama ini kan dia belajar tentang Tuhan, belajar tentang Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Tapi dia tidak mengenal Tuhan, belum melihat Tuhan. Kemudian, siapa engkau Tuhan? Berarti dia belum tahu sekali Tuhan itu. Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Terkejut dia. Dan itulah perjumpaan pertama kali dengan Kristus yang membuat dia berubah jadi manusia lain. Dulu aku buta, sekarang aku
aku melihat. Tapi setelah itu 3 hari dia diizinkan tidak melihat secara fisik. Tapi mata hati dari Saulus yang kemudian kita kenal Rasul Paulus ini terbuka, sudah melihat Kristus, dan dia akan mengalami banyak penderitaan karena namaku, kata Tuhan. Saulus memberitakan Injil. Saulus yang berubah jadi nama Paulus dengan kitab-kitab yang sangat memberkati kita. Sekarang matanya melihat. Dulu aku buta. Ini kebenaran. Rasul Paulus merasa dirinya betul. Aku ini orang benar ini. Orang itu salah. Ya, coba kita baca ya Kisah Rasul 9 ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Ya. Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? kenapa engkau aniaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Ya. Tuhan? Siapa engkau, Tuhan? Sudah belajar, ahlinya teologia tinggi, murid Gamaliel yang terkenal tapi buta. Siapa engkau, Tuhan? Sebab dia belum melihat Tuhan. Terus Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. ya, Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. ya, terus Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. sekarang mata jasmaninya dibuka, tapi dia tidak bisa melihat. Mata jasmaninya buta, diizinkan buta, tidak bisa melihat. Tapi mata hatinya saya percaya, dia melihat Tuhan itu yang teraniaya. Terus Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. ya, Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. ya. Dan Ayat dalam 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, terus Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. sekarang dengan penuh Roh Kudus, Rasul Paulus melihat. Bukan hanya fisiknya melihat, tapi mata rohaninya juga melihat. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, diciptakan Tuhan sempurna. Tuhan mau kita mempunyai mata yang jasmani ini melihat dengan jelas. Tetapi bukan hanya mata jasmani kita bisa melihat perkara-perkara di sekitar kita, tapi mata rohani kita melihat apa yang direncanakan Tuhan. Paulus sekarang tidak lagi buta rohani. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Biarpun dia seorang ahli Taurat, orang Farisi, kalau dia belum melihat Kristus,
Dia tidak diselamatkan, belum selamat. Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah dan tidak bisa masuk di dalam kerajaan. Harus lahir baru, menjadi manusia baru yang dulu buta sekarang bisa melihat rencana Allah yang agung. Bahkan kita bukan hanya bisa melihat hari ini aku bertobat diberkati Tuhan, tapi kita bisa melihat rencana Allah yang jauh untuk menjadikan kita kembali manusia yang serupa segambar Allah, yang sempurna, yang tidak ada cacat dan tidak ada celahnya, menjadi mempelai wanita Yesus. Mata ini harus dibuka, mata rohani kita, untuk melihat keberadaan kita dan mengakui kesalahan kekurangan kita. Mata rohani kita terkadang terhalang dengan kebenaran diri, merasa diri kita ini tidak salah, diri kita ini benar. Daud ketika berbuat dosa, Nathan mengunjunginya. Nathan menyampaikan khotbah. Nathan bercerita tentang seseorang kaya yang mau mengadakan pesta. Dia punya begitu banyak kambing domba, tapi dia ambil dari orang miskin yang cuma punya 1 ekor. Di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan dari Nathan, Daud memberikan komentar, orang itu harus mati. Dia sudah jatuh berdosa, ambil istrinya orang, istrinya Uria, membunuh suaminya dengan cara menyuruh dia pergi ke medan pertempuran garis depan supaya mati terbunuh. Dosanya besar, tapi dia tidak bisa melihat kebenaran dirinya, masih mengatakan saya ini orang benar, saya bukan orang berdosa. Sampai ketika Nathan menceritakan ilustrasi khotbah itu, dia masih mengatakan orang itu harus mati. Seorang nabi yang berani ini, Nabi Nathan, dia tahu ini raja, tapi dia tidak gentar dengan seorang raja. Nabi ini adalah nabi yang memperkenankan hati Tuhan, lebih gentar dia pada Tuhan daripada Raja Daud. Dia bilang sama Daud, engkaulah itu yang harus mati. Tapi Daud disadarkan, tertempelak dengan firman Tuhan itu, seperti orang yang sedang dipukul oleh firman Tuhan. Dia katakan, aku orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Hanya firman Tuhan yang keras yang dinyatakan kepada kita, yang menyakiti daging kita, menyakiti mungkin keadaan kita. Itulah firman Tuhan yang bisa mencelikkan mata rohani kita. Seorang nabi yang sesat, penyesat, itu pasti datang dengan mulut yang manis, karena dia tahu sebagian besar orang-orang itu senang dengar yang manis-manis. Jangan katakan kepada kami yang menyakitkan, yang pahit, kata Yesaya di situ. Katakanlah kepada kami yang manis-manis. Jadi tetap buta, tetap buta, tidak bisa melihat, karena maunya cuma yang manis, yang sedap didengar. Ya. Coba kita baca Yesaya 30 ayat 9 dan 10. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Ya.
yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Nah, katakanlah hal-hal manis. Tidak mau dikatakan hal yang keras langsung seperti Nathan kepada Daud. Kamu itu yang harus mati. Coba. Ceritanya itu ada di 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel 12 kita baca ayat yang ke-5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ya, kalau kita baca ayat 4, siapa yang harus dihukum mati menurut Daud? Tolong baca. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin Dia itu. Dia mengambil orang lain punya. Dia punya, dia sayang. Terus dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ya. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Ya. Karena ia telah melakukan hal itu. Terus. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Ya, kau itu orang. Ini Daud, ini buta rohaninya. Ya, dia yang berdosa. Dia masih mau mengatakan orang itu harus dihukum mati. Terus, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ini nabi yang harus ada di akhir zaman. Beritanya menggigit, kena baik-baik. Bukan yang enak-enak, yang manis-manis, kata Yesaya 30. Jangan. Dan iblis tahu. Lebih banyak orang suka dengar yang, aduh, yang manis-manis saja. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Amin. Saudara-saudara, Tuhan itu sumber penghiburan kalau saudara susah. Amin. Saudara-saudara, kalau kantong saudara kurang, dia akan isi melimpah. Amin. Lama-lama orang ini disesatkan penyesat nanti, yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Yang cuma dengar yang enak-enak. Oh, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Tidak apa-apa. Kamu berdosa apa toh? Iya, cuma 1 kali sudah. Tidak apa-apa. Tidak usah juga minta ampun. Tidak usah. Tuhan itu sudah mati 2000 tahun yang lampau di kayu salib untuk dosamu yang kau lakukan sekarang, dosamu yang lalu, dan dosa yang masih akan datang. Tidak apa-apa. Never mind. Tidak apa-apa. Tidak usah. Tidak usah minta ampun ya. Tuhan tahu kita ini manusia penuh kelemahan. Manusia suka bungkus dirinya dengan aku ini manusia masih penuh kelemahan. Makanya aku masih bisa berdosa. Tapi Nabi Nathan tidak bicara begitu. Engkau itu diurapi, dipilih menjadi raja. Dia tidak segan, ini raja ini, demi menyelamatkan nyawanya.
Dari kebutaannya saat itu, Daud merasa dirinya benar, tidak dosa saya, bukan orang berdosa, padahal dia orang berdosa. Apa yang bisa toh menyelikan mata kita, mencelikan mata kita? Ya firman. Firman itu seperti kaca di mana kita bisa bercermin. Tapi sesudah kita mendengar firman yang bagaikan kaca itu, jangan kita lupa sesudah itu kita harus melakukannya dalam hidup ini. Kalau tidak, kita ini buta. Kita ini lupa. Wajah kita dilihat di kaca, lupa, cuma mengangguk-angguk, amin, amin. Dan akhir zaman ini kita membutuhkan firman yang menggigit. Maksud saya menggigit itu firman yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, untuk mencelikan mata-mata yang buta, mata-mata rohani yang buta, agar semua saudara dan saya bisa melihat dengan jelas apa yang kita lakukan, apa yang salah yang kita perlu perbaiki, membenahi diri. Jalan datangnya Tuhan Yesus yang segera datang pada kali kedua, segera, tidak lama. Tapi saya bersyukur baca ini, ketika Daud tidak marah dan pancung kepalanya Nathan, aku raja perintahkan pancung, tidak. Herodes itu, Yohanes Pembaptis pun nabi yang luar biasa. Herodes, kamu tidak layak untuk mengambil istri saudaramu Filipus. Ditegur begitu. Tidak lama kepalanya Yohanes Pembaptis itu dipancung, supaya mulutnya itu tidak bisa ngomong lagi, supaya dia semena-mena berbuat dosa, tetap di dalam kebutaannya. Tapi berbeda dengan seorang raja yang namanya Daud. Dia salah, tapi dia tahu. Ditegur oleh seorang nabi, dia turun ke bawah. Apa toh yang kita butuhkan ketika firman Tuhan menegur kita? Turun ke bawah, rendahkan hatimu. Terimalah pengajaran Allahmu. Itu kata firman Tuhan. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, terus? Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia sudah mulai mengakui, aku sudah berdosa. Kalau kita baca tadi Yohanes 9, ketika orang buta dari lahir itu dicelikan matanya secara jasmani, lalu orang-orang Farisi berkomentar, ahli-ahli Taurat itu berkomentar, bangsa Yahudi yang melihat itu keadaan berkomentar. Tuhan bilang, kalau kamu mengatakan kamu tidak berdosa, itu kamu buta. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan datang dengan kasih karunia, memanggil kita, memproses hidup kita supaya kembali kepada kesempurnaan Allah. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, yang diciptakan Tuhan sempurna. Dan Daud itu adalah salah satunya, langsung berkata, aku orang berdosa. Seketika itu dia melihat keadaannya yang sangat berdosa. Dia turun, dia berpuasa. Ini orang yang celik mata. Lebih baik engkau dengan mata satu atau mata dua tidak bisa melihat, tapi engkau masuk surga, daripada engkau punya mata dua tapi engkau dilempar ke dalam neraka.
Karena kita tidak pernah mau lihat keadaan kita, dan kita tidak mau diperbaiki oleh Tuhan. Semua itu manusia bisa berbuat salah. Itulah untungnya kita, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, ada firman yang mencelikkan mata kita. Jangan minta firman yang manis-manis, enteng-enteng, minum susu aja. Harus makanan padat, makanan yang keras, yang menggigit, yang memalu. Biarlah orang benar memalu aku. Kata firman Tuhan, orang benar itu memalu. Tetapi itu lebih baik. Ya. Banyak orang minta firman Tuhan yang enak aja. Jangan singgung ya dosa saya ya. Jangan singgung kelemahan saya ya. Tapi Daud senang dengan teguran dari Natan. Dia memperbaiki. Makanya di dalam Mazmur 51 dia berkata, Tuhan, baharui aku. Jangan ambil rohmu daripadaku, supaya dengan mata yang celik secara rohani aku memberitakan, aku mengajarkan jalan-jalanmu yang benar ini. Itu sama dengan Rasul Paulus. Dulu aku penganiaya, dulu aku tidak tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Aku tidak buta rohani lagi, Tuhan. Aku bisa melihat keadaanku dan bermegah dengan keadaanku sendiri. Yang berikut yang bisa membuat mata rohani orang buta adalah 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Nomor 3 ini. Tadi yang pertama adalah suap, membutakan mata rohani kita. Kemudian merasa diri benar dan tidak berdosa. Itu seperti Saulus yang kemudian berganti nama Paulus, yang kemudian Raja Daud. Yang ketiga ini ilah zaman akhir. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, dalam bahasa lain mata hatinya, bukan pikirannya, mata hatinya. Mata hati, mata rohani dibutakan oleh ilah zaman akhir. Terus sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Kristus yang ada di cahaya Injil itu, firman kemuliaan itu. Terus yang adalah gambaran Allah. Itulah wajah Allah sendiri, gambarnya Allah. Sekian. Jangan kita dibutakan oleh ilah zaman akhir. Apa toh ilah zaman akhir? Ilah zaman akhir itu adalah kesenangan dunia, mamon, ya, kekayaan dunia. Itu ilah zaman akhir. Itu iblis bilang apa sama Yesus? Ini kemuliaan dunia. Sembah aku, maka aku berikan kemuliaan dunia. Tuhan bilang apa? Enyahlah setan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Jangan kita mau dunia ini dengan kegemilangannya, dunia dengan kekayaan kemewahannya. Itu ilah zaman akhir. Yang mau dikerok cuma kekayaan dunia, tapi dia miskin, tidak punya kekayaan surga. Tuhan berkata, jangan mengumpulkan bagimu harta di dunia,
Di dunia ngengat karat, pencuri datang mencuri dan membongkar. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Itu kekayaan sejati. Kekayaan sejati itu ada di sorga, di dalam Kristus Yesus. Segala harta, hikmat, kekayaan ada di dalam Dia. Cari itu perkara atas. Di dalam Matius 6 Tuhan berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat karat, pencuri datang membongkar dan mencurinya. Dan juga Tuhan berkata bahwa jangan menyembah Mammon, jangan menyukai ini. Ya, tapi di tengah-tengah itu Tuhan sisipkan kata mata. Ya, mata yang baik. Nah, coba kita baca ya Matius 6. Ya. Ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Mata itu pelitahnya tubuh. Jika matamu baik, Mata yang baik teranglah seluruh tubuhmu. akan menerangi seluruh tubuh kita, kehidupan kita. Terus, Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. ya, Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. nah, tetapi di ayat 19 dan ayat 20 sampai 21 itu Tuhan berbicara tentang harta sorga dan harta di bumi. Lalu di ayat 24 dikatakan Tuhan tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian ia membenci seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Itu ilah zaman akhir, Mammon. Tapi di tengah-tengah disisipkan di situ apa? Mata yang baik. Mata yang baik ini apa toh? Dalam terjemahan bahasa Inggris itu single eye. Mata yang arahnya cuma satu, sorga, di tempat Kristus ada. Bukan sebentar sana, sebentar bumi, sebentar sana, bingung. Akhirnya apa? Ilah zaman akhir. Dia tidak bisa melihat Injil kemuliaan yang diberitakan. Sebab mata hatinya, kata 2 Korintus 4 ayat 4 tadi, telah dibutakan oleh ilah zaman. Kita boleh diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kita boleh bersukacita, berterima kasih pada Tuhan karena kita diberkati. Tapi kita jangan lupa, jangan sampai itu membutakan mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa melihat Injil kemuliaan. Tuhan boleh memberkati kita, tapi kita jangan terikat dengan berkat kekayaan dunia, lalu seakan-akan kita menyembah. Tidak mungkin kita angkat dua tangan kita memuliakan Tuhan, yang satu tangan ini menyembah Allah, yang satu tangan ini menyembah Mammon. Tidak mungkin kita bertuhankan Mammon dan Tuhan Allah, bertuhankan dua Tuhan. Laodikia, kamu bilang kamu kaya. Aku sudah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Laodikia, aku katakan kamu buta, kamu telanjang, kamu miskin. Belilah daripadaku minyak untuk melumas matamu, supaya mata rohanimu, Laodikia, melihat. Itu jemaat yang ketujuh disebutkan dari kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, 7 jemaat. Kalau yang awal itu adalah bicara tentang kasih mula-mula, maka ditutup oleh Tuhan menegur jemaat yang ketujuh, Laodikia. Engkau bilang kau kaya, aku bilang kamu miskin, buta, telanjang. Beli daripadaku minyak melumas matamu supaya bisa melihat. Apa toh yang buta dari Laodikia? Buta mata hatinya, mata rohnya tidak melihat, tetapi mata jasmaninya melek. Melihat, mata jasmaninya tidak buta.
Tapi mata rohaninya tidak melihat, karena yang dilihat kekayaannya. Aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Ini sangat berbahaya. Yang terakhir nomor 4, 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, Ya, ia berada di dalam kegelapan. orang benci itu di dalam kegelapan. Gelap itu apa? Tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada lampu, gelap. Terus Dan hidup di dalam kegelapan. hidup dalam kegelapan, raba-raba, karena benci. Terus Ia tidak tahu kemana ia pergi, tidak tahu kemana perginya lagi orang ini. karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kegelapan membutakan. Jadi kalau orang buta itu gelap, dan kebencian itu kegelapan. Saya pernah melayani seorang suami yang benci pada istrinya, dan seorang istri yang begitu benci pada suaminya. Ini orang sudah tua, bukan orang muda, saudara. Sudah 80 lebih, sang suami dan istri sudah 74, 75. Mereka sudah bercerai. Cerai di pengadilan, tapi tidak cerai di hadapan Tuhan. Tuhan tidak kenal kata perceraian. Tuhan benci perceraian. Jangan bercerai ya. Kekurangan-kekurangan suami, kekurangan istri itu bisa ditutupi dengan kasih. Jangan buta. Ya. Tapi anak-anaknya, orang ini berhasil dan membawa kedua orang tua yang sudah bercerai di pengadilan tinggal serumah. Suami tinggal di kamar depan, istrinya tinggal di kamar belakang. Dan ketika saya mengajak dia menceritakan firman Tuhan, orang ini tadinya bukan orang Kristen. Saya ceritakan tentang Kristus, ya, dan akhirnya dia bisa celik mata. Sang suami yang sudah tua akhirnya bisa mengatakan, aku mau memaafkan istriku. Itu jalan 2 minggu sebelum meninggal. Tadinya saya pikir saya bicara terang-terangan firman Tuhan, dia akan marah ini. Saya pikir dia mau pukul saya, dia mau ngambil tongkat. Padahal dia mau berdiri cari istrinya untuk minta maaf. Pas istrinya lewat, istrinya tidak mau, istrinya lari. Saya bilang, sudah. Niat hatimu yang mau mengampuni, tidak lagi menaruh kebencian. Engkau sudah punya mata hati, mata rohani terbuka. Karena tadinya dia mengeluh sakit, sudah terlalu tua, banyak sakitnya. Dia bilang, lebih baik aku pulang. Saya bilang, mau pulang kemana, Om? Ya pokoknya mau pulang ke sana. Pulang kemana? Pulang itu artinya tahu dari mana datang. Kau tidak tahu dari mana datang, tidak tahu pulang. Juga pulang itu mesti pakai mata. Mata melek, mata melihat. Kalau tidak bisa nyampe-nyampe, saya bilang. Tidak bisa sampai. Nah, setelah kebencian itu dibuka, dinyatakan kepada saya kasih tahu, ampuni. Dia mau. Matanya lihat. Waktu dia mau menyembuskan nafas terakhir, saya ada di situ doakan. Apa yang kau ingat, Om? Tidak ada ingat lain, hanya Tuhan Yesus. Kamu tidak benci lagi? Kamu tidak ingat istri? Tidak. Tuhan Yesus. Sekarang pulang ke rumah Bapa. Engkau sudah melihat jalan kembali. Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa saudara sudah melihat jalan ini? Jalan kebenaran, jalan hidup.
Terpujilah Tuhan yang membukakan mata hati kita untuk tidak menyimpan dendam, akar pahit, benci. Tidak ada gunanya, merusak kesehatan juga. Ya, jadi yang bisa membutakan mata rohani, suap nomor 1. Kedua, merasa tidak berdosa, merasa diri benar. Yang ketiga, ilah zaman. Yang keempat, kebencian. Hati-hati dengan kebencian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan memuji, menyembah Dia. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi, tunjukkan kasih setiamu, Kau sediakan yang saya perlukan, Tuhan. Kau setia, Engkau mulia. Aku lebih senang di dalam hadirat-Mu, menyaksikan hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bartimeus, apa yang Kau ingin aku buat? Supaya aku melihat. Kalau Tuhan tanya kita, apa yang Kau ingin aku buat bagimu? Jawaban kita apa? Sedikit orang akan berkata, supaya aku bisa melihat hadirat-Mu, Tuhan. Supaya aku senantiasa bisa memuja, menyembah Engkau. Supaya aku bisa melihat keadaan diriku, keberadaanku, kesalahanku, dosaku. Katakan, jangan hanya yang manis, katakan yang pahit pun. Bagi orang yang lapar, kata Alkitab, yang pahit pun menjadi manis. Kalau saya dan saudara lapar rohani, yang pahit dari firman Tuhan itu pun jadi manis. Ini cabang akhir, dekat datanya Kristus. Buka mata kami, Tuhan. Buka mata rohani kami, senang di hadirat-Mu, melihat wajah-Mu, Tuhan, menyembah dan memuja Engkau, bukan melihat kemuliaan dunia ini. Terima kasih, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih, kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami bisa memandang hadirat-Mu. Mata kami singkapkan, Tuhan. Singkapkan mata yang buta, agar kami melihat wajah-Mu, keagungan, kemuliaan-Mu, dan bukan kemuliaan dunia.
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Biar kami senang dengan hadirat-Mu. Biar mata hati kami terbuka, bukan melihat ilah zaman akhir ini, tapi kami boleh melihat cahaya Injil kemuliaan yang membawa gereja menjadi sempurna seperti Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami semua, mencelikkan mata kami sehingga kami melihat keadaan diri kami, dan bukan melihat keadaan orang, tapi melihat keadaan diri kami. Tidak seperti Daud lagi yang awalnya melihat orang kaya harus dihukum mati, tapi dia mengatakan sekarang, aku yang seharusnya dihukum mati. Kami membutuhkan teguran Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita di dalam ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Dan kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Dan kita akan sama-sama mendoakan Frankie Silain yang sedang sakit. Biar Tuhan pulihkan, sembuhkan tuntas sehingga dia boleh sehat kembali. Ya, dan Tuhan dimuliakan melalui mujizat ini. Mari. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami bersatu hati mendoakan saudara Frankie Silain. Kiranya Tuhan menolong dia. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib sampai hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Frankie dipulihkan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, kuasa bilur Tuhan. Engkau menyatakan dia dipulihkan dan disembuhkan, dan istri dan anaknya bisa kumpul kembali setelah mereka kembali dari Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan menolong kami semua, bahkan jemaat ada yang sakit, yang hamba-Mu tidak tahu. Tuhan, Engkau sendiri menyatakan apa yang terbaik untuk mereka. Yang kurang Tuhan cukupkan, peliharakan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Biarlah kami semua boleh memandang keajaiban Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kami percaya Tuhan. Kami mensyukuri anugerah-Mu, firman-Mu. Dan sekarang kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari saudara kita angkat tangan kita. Dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati supaya kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah online yang berikutnya.